saat ini kan semuanya ini sudah pakai digitalisasi. Jadi bagaimana kita incorporate dari situ. Nah ini property aspect. Kalau dulu itu yang paling penting lokasi sampai habis, Bapak Ibu. Tapi kalau zaman now ada lokasi makro, lokasi mikro, sama konsep. Jadi lokasi, konsep. 3 ini yang dipegang nih. Lokasi makronya ini bagaimana nih? Contoh, Jakarta ini ibu kota ya toh. Jakarta ini kadang-kadang sudah padat dan nilainya sudah tinggi. Jadi orang dulu ngelihat kemana? Orang dulu ngelihatnya ke Serpong nih. Wah jadi bagus kan. Tapi saat ini bagaimana nih? Koridor timur, koridor selatan dari Jabodetabek sudah hidup. Makanya Bu Ros pasti jualannya banyak ya Bu ya di timur ya Bu ya. Timur ya Bu. Ya, aku megang timur, Pak. Iya. Berkembang sekali, Jababeka sudah berubah, ya toh. Dan banyak sekali. Di selatan juga banyak nih. Kayak Sentul, ya toh. Kayak Cimanggis. Koridor itu semua hidup. Dan kebetulan waktu itu proyek kami, The Sanctuary Collection itu, kita adalah proyek pertama di pasca pandemi yang launching di Indonesia. Proyek pertama di Indonesia yang launching. Pertama kali. Percaya nggak Bu? Juli tahun 2020. Saat itu tidak ada yang launching. Tidak semua mati. Billboard itu mungkin Bapak Ibu pernah lihat kalau di Jakarta, pernah ngalamin kalau billboard di jalan tol itu semua warnanya putih. Karena orang pada nurunin dia punya materi biar dia tidak bayar itu punya billboard. Kosong semuanya. And we saw that opportunity. Kita cuci itu semua billboard. Jadi di Jagorawi kita punya billboard semuanya itu. Kenapa? Yang saya bilang, itu ada yang diuntungkan, ada yang membutuhkan. Pada saat itu, yang pengusaha billboard ini kan kesusahan dia mencari customer. Siapa yang mau masang di tempat kita punya billboard gitu? So, jadi kita negosiasi dengan mereka. Ini kita pasang semua 18 gitu, kasih kita harga khusus. Jadi itu win-win solution, dikasih kita cuci itu semua itu. Jadi pada saat pertama dan kita puji Tuhan kita berhasil. Yang kelas pertama kita itu 5 bulan kita sold out. Apakah cuma dari promosinya gitu? Apakah cuma dari marketingnya? Tentunya tidak, ya kan? Dari aspeknya juga sangat penting, dari konsepnya juga sangat penting. Ini makrokrasi seperti yang saya sampaikan tadi. Ini mungkin saya lewat saja. Price versus location. Disrupsi ini membuat pandangan orang mengenai sebuah lokasi berbeda. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Tadi yang seperti Ibu Ros sampaikan, properti ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Harganya bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal. Ya toh? Nah, untuk yang murah-murah ini gimana nih? Orang karena resesi ya, orang lebih hati-hati. Ya toh? Ada yang uangnya terbatas, mereka memikirnya gini. Kalau kita bisa save 100 juta, nggak apa-apa deh kalau kita jauhan dikit. Ya kan? Dan ada di situ gitu. Dan tentunya ada juga nih yang tadi menyampaikan bahwa orang malahan tidak keluar negeri dan lebih milih untuk berinvestasi di properti. Ya, berarti kan uangnya ada kan? Nah, orang-orang seperti ini dia mau barang murah apa barang bagus? Gitu kan? Barang bagus. Nah, barang bagusnya gimana? Pasti lokasi cari yang bagus, konsepnya yang bagus, dan harganya pun pasti lebih bagus juga. Jadi bagus juga harganya. Ada harga, ada barang kan, itu udah hukum. Seperti itu. Nah, lokasi penting. Nah, ini dia nih disruption. Lokasi yang tidak begitu baik dapat menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan cuan. Apabila diberikan value yang baik, karena price untuk lahan tersebut pasti akan lebih murah. Developer pun akan menjualnya lebih murah, Bapak. Nah, tergantung tentunya investasi ini ada risk factor. Ya kan? Risk-nya itu bagaimana? Ya kan? Di properti risk-nya itu adalah waktu.
Bapak Ibu, saya mulai properti di tahun 2000. Saya dulu mulai karir saya di Sinarmas. Berarti kalau sekarang 22 tahun ya. Jadi saya ngalamin nih, bagaimana dulu tahun 98, after 98 tuh bagaimana ininya gitu. Pengaruhnya sama properti. Dan sama Bu yang terjadi. Waktu itu saya di Kota Bunga, kita launching proyek yang paling mahal. Produk yang paling mahal. Waktu itu villa tahun 2000 itu di Kota Bunga paling mahal, itu sekitar 6M. 4M sampai 6M. Habis Bu. Kenapa? Ya milih yang punya duit nih. Mau taruh di mana duit? Ya kan? Kalau dulu masih bisa keluar negeri malahan ya kan. Tapi tentu save-nya di properti gitu. Gitu. Nah, sama juga, apalagi sekarang ada keterbatasan untuk meletakkan uang di luar ya. Jadi pasarnya tetap ada dan saya rasa cukup kuat. Pada saat waktu kita pertama launching Sanctuary Collection, kita we break all the norm. Dulu proyek pertama saya Bali Resort Serpong, Bapak Ibu. Bali Resort Serpong itu di Rawakalong lokasi. Bayangin namanya aja Rawakalong. Ya toh, itu dekat Gunung Sindur. Waktu pertama tahun 2013, kalau saya nggak salah. 2013 itu mau ke situ aja nggak bisa. Kalau naik mobil sedan, mobilnya nyangkut. Tapi kita melihat ada perubahan dari daerah Serpong, BSD dulu nih. Sesuatu area yang berkembang pasti akan melebar. Nah ini kita ring selatan dari BSD ini kita ambil gitu. Nah dari situ kita masukkan konsep di Bali, gitu. Nah sekarang cukup baik. Ini di develop oleh Mas Group. Sekarang dia buka Bali Resort Extension, Bali Resort Bogor dan lain sebagainya. Cukup baik. Nah ini kita masukin nuansanya ini, something different gitu. Dan apa yang kita masukin waktu itu dengan IndiHome. IndiHome tidak begitu baik waktu saat itu dari promosinya, dari performance-nya. Nah, kita ngelihat juga peluang di situ, ya kan? Kita ajak kerjasama dan kita dapat internet gratis. Dan berkat itu Bali Resort ini adalah perumahan pertama yang mempunyai smart fiber optik di area Serpong, mendalui BSD Bapak Ibu, mendalui Sinarmas. Harga rumahnya cuma 600 sampai 800 juta. But we saw that opportunity and we collaborate. Ya, baik sekali. Responnya baik sekali. Kenapa sih seperti ini? Saat ini Bapak Ibu pembeli pun sudah semakin pandai. Mereka semakin cerdas. Mereka semakin memilih gitu. Dan udah banyak maunya ini, terakhir ini mereka lebih kalkulatif. Kalkulatornya semakin besar gitu. Bagaimana nih bisa dapat yang terbaik offernya, ya toh? Nah, itu waktu pamer kita langsung habis dan ya kita buka yang baru. Ya, ini juga sama Botanica Valley. Lokasinya buruk Bapak Ibu. Sebelahnya itu ada kandang ayam. Ini tengah-tengah ada sutet. Tapi kenapa ini nih bisa habis gitu? Ini yang saya dapat muri waktu itu. Kenapa bisa habis? Dalam satu hari ini kita selesai. Karena di daerah situ tidak ada yang menawarkan harga di range 400-500 ini dengan konsep yang baik. Nah, kita habis. Jadi yang diutamakan adalah value dari developer, how to create the value. Jadi kita simak benar-benar, apalagi ini adalah bahan yang untuk panangian panangian school ya. Jadi ini benar-benar bahannya daging banget. So simak terus sampai akhir gitu. Tadi sih menurut bapaknya aman, tapi bapaknya belum keluar lagi nih. Oke, sambil menunggu Pak Andreas, mungkin ada yang mau didiskusikan teman-teman, bagaimana kok Pak Andreas hilang? Iya Ibu, malah lagi dicari Pak Andreasnya ya.
Pak Andreas, tok tok tok, Bapak kemana? Aduh, sorry ya, berapa lama saya hilang? Ah, 3 menit ada lah ya gitu. Jadi ketika Oke, terakhir Bapak bilang bahwa setiap developer itu harus mempunyai property value. Nah, itu dia. Jadi setelah oke, you change the slide. oke. Boleh saya dijadikan co-host lagi, Bu? Oke, sorry, sorry. Oke, sorry ya Bapak Ibu. Iya, Bapak nggak apa-apa. Kita terkesima banget dengan bahannya. Habis itu pas hilang, aduh, panasnya kemana? Ah, Oke, Penasaran. ini ya, dari sini ya. yes, property value. Mangga. Ya, oke. Jadi semuanya ini harus dari developer mencoba meng-create value. Dari segi property agent, bagaimana nih untuk mendeliver value ini kepada customer? Dan dari customer-nya seperti apa? Customer-nya harus bisa menimbang apakah value ini sebanding dengan dia punya resiko ataupun pricing gitu. Tentunya ada harga, ada barang, itu udah hukumnya kan ya. Nah, BTW nih Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya, flashback saya. Tahun 2000 saya di Sinarmas ya. Habis dari Sinarmas itu saya gabung Bapak Ibu ke property agent. Saya juga pernah di property agent. Dan itu waktu itu saya di LJ Hooker. Nah, setelah itu saya ada kerja kontraktor, interior, konsultan, sampai ya terakhir ini saya dikasih kepercayaan buat gabung dengan Harita Group di Cipta Harmoni Lestari gitu, Bapak Ibu. Jadi saya sharing apa yang saya alami dulu gitu. Gitu. Nah, tentunya nih apabila property value-nya sebanding dengan produknya, ini investasinya akan meningkat. Ya. Dan sebaliknya, apabila harga dari properti tersebut tidak sebanding dengan value-nya, it will be bad investment gitu ya. Nggak akan nih jadi numpuk. Kita semua tahu, banyak yang menyampaikan ini money is the king, cash is the king. Tapi bagi yang paham, yang sudah pernah ngalamin, tahu bahwa property is the most stable investment. Saya ngalamin waktu tahun 98 itu di Sinarmas kita di Kota Bunga, kita buka yang paling mahal villanya itu. Tahun 2000 itu, ini kan setelah 98 kan ya, resesi juga. Kita keluarin yang harga villa 4 sampai 6 M. Villa harga 4 sampai 6 M, Bu. Tahun 2000 bayangkan. Habis Bapak Ibu. Ya. Nah, itu jadi pendekatannya berbeda. Ini sorry ya, ini saya ada coret-coretan nih. Jadi pas sambil ngajar dulu jadi coret-coret gitu. Ya kan? Ya. So, we need to think different. Intinya think different. Bapak Ibu, bagus jelek itu taste, selera, ya kan? But being different is absolute. Gitu. Jadi harus berbeda. Ya, Bandara Serpong kita bikin juga. Ini di Serpong, di sebelah Puspitek. Masih masuk Tangerang Selatan gitu. Ya kan, kita bikin milenial. Ya know? Strategi seperti apa? Is pricing strategy, but with good quality gitu ya. Dan syukurnya kita sudah terjual habis ini. Tahun ini kita buka extension. Sederhana Bapak Ibu. Sederhana sekali lah. Tentunya kita adopsi nih. Kita bikin cluster inside cluster, facility. So the value we are bringing to the customer is the same like what they can buy in BSD and what will they get in BSD gitu. Itu kita punya strategi gitu. Tapi kita masukin sudut-sudut milenialnya. Kita siapin kolam renang juga ya kan. Bayangin 700 juta, 600 juta dulu kita mulai dapat fasilitas seperti ini. Saat ini yang tinggal sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu. Yang tinggal usianya sekitar 30-an sampai 47 kita punya AK. Ada yang di atas 50 tapi tidak banyak gitu. Dan yang mereka usia seperti itu ya dia tinggal seperti ya, sama dia punya anak. Jadi sesuai dengan target kita ini. Ya kita bersyukur gitu. Nah, iklan-iklannya pun
materinya pun kita pakai ABG gitu ya kan, seumuran mereka, milenial lah gitu ya. Lingkungannya kita bikin bagus. So sekarang ini kita nggak bisa developer ini jualan kecap. Ya, kalau dulu kan pokoknya jualan, lu ngomong apa aja lah bisa. Sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena konsumen sudah lebih pandai. Kenapa lebih pandai? Gampang cari sumber informasi yang terbuka di internet gitu. Tanya Mbah Google, semua dapat gitu. Ya kan? Kita bikin dua tipe. Tadi yang saya sampaikan, bagus jelek itu selera gitu. Tapi dua tipe ini kita bikin layoutnya sama. Kenapa? Karena layout itu adalah kenyamanan orang, untuk kenyamanan yang dalam ya gitu. Nah, itu dari residential. Ini masuk ke disruption nih. Waktu Banara ini, saya launching sebelum masa COVID. Nah, merchant ini, saya launching pada saat COVID. Ini komersil nih. Pada zamannya orang takut buka komersil, kita buka komersil. Sebelum daerah Gading Serpong ini rame ya. Ini kita bikin di Bintaro. Bagaimana kita pendekatannya gitu? Harganya kita jual cuma 300 juta. Kita sebutnya bukan kios, kita sebutnya. Kalau dulu kan bilang, oh ini kiosnya kayak ITC ya gitu ya. Bukan, kita nggak nyebut itu. Kita nyebutnya kedai dan toko. Jadi kenapa? Kita melihat UMKM lagi bagus. Kita melihat ada M-Block yang buat Gen Z ini dia buat berkarya gitu. Lebih ke art. Jadi kita bikin ini. Lahannya nggak gede. Yo, hati-hati. Tapi di center Bintaro. Jadi lokasi konsep, ya kan? Nah, kita jual harganya 90 juta per meter. Laku Bapak Ibu. Habis. Nah ini. Jadi itu ya, ini yang kawan-kawan media quote untuk merchant kita gitu. Merchant Hub Station kawasan komersial untuk milenial. Babak baru konsep ruang komersil. Ya. Merchant Hub Station merupakan pertama dan satu-satunya area komersial dengan konsep Hub Station di Indonesia. Beginilah kawasan komersial bagi kaum milenial. Jadi kita offer something yang betul-betul berbeda gitu, yang orang belum pernah lihat. Nah, tentunya apa? Semangat kolaborasi Bapak Ibu. Saya untuk merchant ini kita kolaborasi dengan Mas Handoko. Beliau ini founder dari M-Block dan mungkin Bapak Ibu pernah dengar filosofi kopi gitu. Kita diskusi dan kita came up with the idea. Jadi kita kerjanya pun sama anak-anak muda banget. Ada yang ini mural artis yang ada tangannya itu. Namanya Jablay. Tapi karyanya luar biasa. Dengan anak-anak skate, tentunya kita turun. Karena buat ngerangkul komunitas ini perlu kita yang pendekatan secara personal gitu. Jadi di komunitas ini money is not everything. Jadi kita transform nih area seperti ini, kita transform jadi dinding seni gitu. Nah ini jadinya seperti ini. Ini kebetulan kolaborasi sama Darbot. Darbot itu dia artis mural terbaik di Indonesia saat ini gitu. Kolaborasi sama beberapa, ada yang Jablay tadi sama Stereotype. Mungkin kalau kita yang usia udah di generasi baby boomer ini belum nggak begitu paham nih nama-nama ini, tapi mereka di milenial Gen Z ini brand is very important gitu. Ini kita bikin dan syukurnya komunitasnya juga tertarik ke situ, dan hidup, jadi hidup anak-anak muda juga. So we always making our product based on our target market. Makanya materi saya market driven factor. Kemana market, apa yang market butuhkan saat ini? Tentunya di sini kita lihat nilai investasi. Nilai investasi dari tokonya tidak besar. Dan juga Bintaro ini sangat kuat komunitasnya. Dan mereka butuh tempat ini buat mereka bisa berkarya. Sampai ke Sigar juga.
Jadi banyak sekali kreatif yang kita masukkan di sini. So being different is absolute, Bapak Ibu. Nah, minggu kemarin baru kita ulang tahun yang kedua Merchant Hub Station. Nah ini Bapak Ibu, novelty, relevance equal to creativity. Jadi creativity ini kita harus relevan sekali nih di masa disruption ini. Tapi juga harus punya cerita. Sesuatu yang punya cerita ini jauh lebih berharga, Bapak Ibu, daripada yang ya udah gue bikin ini deh. Ya kan, itu yang create value. Itu kenapa Bapak Ibu kalau bisa pernah dengar nggak? Burus pernah dengar Capella pernah dengar? Capella Ubud. Oh, pernah. Pernah ya. It's the best resort tahun 2021 di dunia. Dan itu di Ubud gitu, di Indonesia. Jadi Indonesia sangat kaya Bapak Ibu dengan creativity ini. Dan bukan hanya untuk local market, tapi juga untuk foreign market gitu. Jadi kan kalau kita tahu nih, Burus ya, Yes. Bapak Ibu, marketing mix ini kan ada 4P kan ya, 4Ps, product, price, promotion, sama place, ya toh. Tapi kalau di property ada satu lagi, ada time. Jadi 4P plus T. Jadi ada time, ada momen gitu. Nggak hanya semua ini, tapi ada momennya, timingnya kapan. Contoh nih, di dalam disruption era ini ya kan ya, banyak orang yang mau jual tanahnya murah. Ada yang diuntungkan, ada yang membutuhkan gitu. Ya, jadi timingnya harus pas sekali. Tapi biarpun seperti apa, semua ini trust yang paling penting. Kenapa trust paling penting? Karena banyak yang kena scam pada masa disruption ini. Banyak developer yang gagal membangun, banyak juga nih yang ingin mendapatkan uang cepat gitu kan ya, bikin sertifikat bodong gitu kan. Nah, jadi banyak sekali faktornya gitu. Diikatnya sama trust. Sama dengan broker kepada si customer. Broker saat ini kan juga tidak bisa semena-mena nih menawarkan sebuah produk. Karena kalau misalkan gagal satu, nanti tidak diminta lagi buat carikan produk ya kan, buat dia berinvestasi atau pakai. Ya. Promotion. Yang harus dilakukan ya itu, being different. Harus stand out gitu from the crowd. Bagaimana nih dengan property agent gitu, ya kan? Property agent tentunya harus membuat konten yang menarik, yang bisa dilihat dari HP gitu kan ya. Bisa sendiri nggak? Tentunya sulit sendiri. Kenapa nggak sama temen gitu? Ada yang megangin kamera kan? Kalau sendiri susah banget ya nggak? Gitu ya kan. Jadi being different is absolute. Kolaborasi itu yang ini. Nah ini right sell ads that sell fast ya. Price gitu. Type of price, above market price, below market price, or market price. Biasanya kalau yang di below market price, ya kan, harus dicek sekali legalitasnya, apakah ada problem atau tidak. Above market price itulah yang membuat bad investment itu, ya kan. Market price inilah yang harus ditimbang. Market price ini apakah sesuai sebanding dengan value yang didapatkan. Ya, timing is everything. Itu, sorry ya, saya balik sedikit. Ya, disruption stand out, ya kan? Investor bagaimana stand out gitu, ya kan? Ya. Ini kan banyak sekali sekarang yang kayak di Serpong ini jual ruko, developer jual ruko ya, ruko yang dibikin alfresco, kayak di Peak apa segala macam toh, tapi Peak kan harganya mahal ya. Tapi tetap saja semuanya laku. Nah, yang dilakukan investor apa nih saat ini untuk being different? Ya kan? Bagaimana investor being different di ruko? Kan ruko semua sama. Ya kan? Belinya jangan satu. Belinya 2 atau 3 Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak banyak yang beli 2 atau 3 gitu. Dan tahu nggak apa? Banyak sekali restoran yang nyari tempat baik di ruko karena strategis, dengan ruang space yang besar. Percaya nggak Bapak Ibu? Ya toh? Apabila Bapak Ibu ada 3 ruko nih, you are niche, you are unique.
dari ratusan ruko itu berapa banyak yang punya tiga ruko jadi satu. Kalau yang penyewanya ini katakanlah restoran yang besar gitu, mana mungkin dia mau satu, ya kan? Tentunya ada gengsi, ya kan? Gue di situ gue 3 biji, restoran gue paling gede, pasti bakal eye catching semuanya. Jadi udah biasa orang udah punya 2 nih, gitu. Ya, tentunya properti ada yang harganya murah, ada yang harganya tinggi, ada yang investmentnya murah, ada yang investmentnya tinggi, gitu. Berbalik, 3 ruko di BSD, saya balik 3 ruko di Merchant, harganya berapa? 900 juta. 3 kios ya, 3 toko ya. Kalau misalkan di BSD bagaimana? Katakan 3M, 9M, ya kan? Ya. Kalau di PIK gimana? 8M, 24M. Ya kan, tinggal dipilih. Tentunya yield-nya akan berbeda-beda. Harga sewanya akan berbeda-beda. Seperti itu Bapak Ibu.